film G30 SPKI katanya harus di pembaharuan. Harus dibaharui. Harus dibaharui. Pembaharuan. Kayak gerakan pembaharuan. Ya bener dong. Ya, dibaharui. Karena kata kritikus-kritikus film, Hah? ini tuh nggak sesuai sama sejarahnya. Nggak sesuai sama sejarah. Iya, tapi orang-orang ngelihat kayak, wah ini PKI ini kejam banget gitu, gara-gara film G30 SPKI. Wajah yang hilang berkisar di angka 500.000 jiwa. Perkaranya pun praduga, gugurkan 7 sekawan. Oke, selamat datang di konten Kenapa Harus Hidup. Kali ini gue bakal nanya pendapat orang awam tentang topik-topik berat yang bakal gue tanyain. Jadi gue pengen nanya nih, kan banyak ya kabar-kabar angin kalau komunis tuh berbahaya. Nah, menurut lu sendiri nih sebagai orang awam, apa lu ngerti? Lu orang awam bukan? Gue orang awam. Ngaku lagi anjing orang awam. Ya menurut tuh gimana? Ya. Menurut tuh komunis tuh berbahaya nggak sih? Enggak, kalau menurut gue komunis nggak berbahaya. Kenapa? Malah menurut gue komunis itu Bersahabat. Enggak ya? Apa? Komunis itu menurut gue sangat menghibur. Menghibur. Emang Iya. apa? Karena komunis itu adalah Apa? komedi manis. Munya apa? Gak gitu dong. Munya harus ada. Komedi untuk manis. Komedi untuk manis ya gitu. Orang mana sih lo? Orang awam. Enggak, rumahnya. Rumah gue di Pamulang. Kalau di Pamulang tuh ada nggak sih klub-klub komedinya? Ada dong. Oh, ada ya? Ada. Namanya stand up Tangsel. Oh, stand up Tangsel. Iya, jadi kalau Tapi lu nggak mungkin anak stand up Tangsel nggak dong. mungkin. Karena lu nggak lucu. Karena gue nggak lucu. Iya, benar. Yang lucu-lucu yang di stand up Tangsel. Nah, iya ya udah balik lagi. Menurut lu gimana komunis? Komunis itu menurut gue otentik ya. Anjing, Jadi- kenapa kayak rokok ya? Authenticity ya? Enggak serius ini. Oh, benar, apa? Benar. Saking otentiknya dia tuh membuat suatu prinsip yang sangat amat dipegang teguh sama pengikut-pengikutnya gitu. Apa hubungannya? Otentik itu kan original ya? Original. Sama dipegang teguh sama pengikutnya tuh apa? Ya saking originalnya pengikutnya jadi ke brainwash gitu loh. Enggak, hubungannya apa bangsat? Kan original kan? Iya, Itu original. kan? Original. Terus hubungannya apa? Jadi Keren. terus kalau keren orang jadi prinsip gitu. Jadi prinsip. Ya namek, lu mau keren gak? Coba, kalau lu pengen keren gak? Untuk hal apa dulu? Ya lu mau keren gak? Ya, keren kan banyak bisa jadi keren. Keren dalam arti general. Nah, general. Enggak kalau gua. Kenapa enggak? Karena gua nggak suka keren dalam arti general. Maunya dalam arti apa? Dalam arti yang gua suka lah, spesifik. Oh gitu ya, mungkin orang dulu Ya pengen menurut lu mungkin keren arti general, lu mau. mau. Ya udah terus. Mau. Terus gimana caranya si keren dalam arti general itu menjadikan lu jadi berpegang teguh sama kekerenan itu gimana? Ya karena menurut mereka yang dulu-dulu nih PKI keren. Menurut mereka yang dulu-dulu PKI keren ya. Betul. Gue nanya lu. Kenapa gua Keren. nggak apa-apa, lu jangan kayak gitu. Gue gak nyalain, gue nanya doang. Oh. Keren. Tadi kan lu bilang Hmm. kalau keren itu bisa membuat orang tuh jadi berpegang teguh sama prinsipnya. Kucing lu. Iya, bagus. Pengalihan terus kalau ditanya serius emang Kucingnya bersin-bersin. gak fokus lo sama gue. Belum minum komika. Apakah semua orang awam tuh kagak mau ditanyain serius ya? Serius, ini gue serius banget. Lu mau. Mau apaan? Bagaimana tadi kan lu sampai 40 kali gue nanya. Apaan? Bagaimana nih lu kan tadi bilang kalau keren itu membuat seseorang tuh jadi berprinsip teguh gitu. Ah, Bagaimana itu bisa oke. berkesinambungan tuh gimana? Jadi gini, lu bilang berprinsip teguh ya? Iya. Gue menyangkal itu. Kan lu sendiri yang ngomong anjing. Karena yang berprinsip teguh itu cuma satu, Apa? Mario Teguh doang. Oh gitu. Nah, yang lain cuma berprinsip doang. Oh gitu. Nggak ada teguhnya dong. Iya Oh dong. gitu. Kalau lu apa? Iyun kan? Berprinsip Iyun. Nah, Iya. kalau Mario Teguh berprinsip Teguh. Iya. Nggak bisa disamain. Tanggepin kan nih, ceming nih kayaknya nih kalau nggak ditanggepin. Nggak usah. Gak usah ya. Soalnya gue serius banget ini. Oh gitu. Gue serius banget asli gue. Kayak ini soalnya ngomongin komunis Yun. Ini sensitif banget. Sensitif. Ya nggak Kenapa sih? sensitif? Ya karena orang-orang pada takut sama komunis. Orang-orang siapa? Gue nggak takut sama komunis. Orang-orang, lu nggak tahu sama komunis? Nggak takut gue.
Kenapa lu nggak takut? Ngapain takut sama pikiran, sama ide? Orang-orang komunis maksud gue. Lu nggak takut sama orang-orang komunis? Orang-orang yang punya ide, paham komunis Iya. gitu. Ngapain cuma punya ide doang? Lalu sejarah Sejarah kenapa? orang-orang komunis pada ngebantai orang-orang awam. Sejarah yang mana nih? Sejarah yang sudah Lu gimana? Lu gimana sih? Lu orang awam apa bukan sih sudah? sejarah yang sudah dimanipulasi. Kenapa enggak? Kenapa lu bilang dimanipulasi, diedit kenapa? Jadi ada. Lu tau dari mana? Jadi gini. Ada dulu udah ada viral Yun. Apa? Nggak dulu, baru akhir-akhir ini kok. Ah, Film G30 SPKI katanya harus di pembaharuan. harus dibaharui. Harus dibaharui. Pembaharuan. Kayak gerakan pembaharuan. Ya bener dong. Ya, dibaharui. Karena kata kritikus-kritikus film, Hah? ini tuh nggak sesuai sama sejarahnya. Nggak sesuai sama sejarah. Iya, tapi orang-orang ngelihat kayak, wah, ini PKI ini kejam banget gitu. Gara-gara film G30S PKI. Nah, terus? Padahal katanya nggak sekejam itu katanya ya. Berarti tetap kejam. Tetap kejam tapi nggak sekejam itu. Nah, berarti lu kan katanya menganggap PKI itu nggak serem, tapi lu bilang kejam. Gimana sih? Lu tuh kalau ngomong yang sinkron dong. Kan kalau sinkron kan cuma satu. Synchronize fast. Gitu. Masuk kan? Masuk. Ayo dong. Synchronize fast. Kok kena di dia? Kena dong. Cepet gua. Tapi gua nggak nyabu ya, cepet doang. Waduh. Enggak dong. Lu kayak harus anjing nih, kenapa sih kucing nih? Sakit goblok. Jadi ngeri gua. Caelah. Ya gimana? Ya jadi kita tuh Jadi menurut lu komunis itu serem apa enggak? enggak. Kenapa enggak? Karena komunis itu pemikiran. Jadi gini ya, Pemikiran. banyak Ya. banyak pemikiran-pemikiran yang ada di dunia ini ya enggak sih? Ya, Ya enggak. Ada pemikiran demokratis, demokratis, ada pemikiran komunis, komunis, ada pemikiran nepotisme, nepotisme. ada Ayo belum lucu ya pemikiran- terus. Enggak, ini serius. Oh serius? Bener semua kan gue? Iya benar. Ada pemikiran apa? Neo-nazisme. Neonazisme, Terus semuanya ada. Nah itu adalah pemikiran buat satu lagi belum Neo Forte. Apa emang? obat pilek. Iya benar. Terus Itu. pemikiran-pemikiran di dunia kenapa? Jadi apa yang harus ditakutin oleh pemikiran? Nah iya kenapa kan gua itu kan pandangan gua. Lu sebenarnya takut apa enggak? Takut. Tuh kan, kenapa lu bawa-bawa pemikiran gua? Kenapa? Lu sendiri takut kan ngomongin komunis kan? Takut. Takut? Iya kenapa? Pertanyaan gua kenapa Karena takut? gini, di Indonesia komunis sudah dibalut dengan tragedi-tragedi yang tidak baik. Tidak baik. Karena sudah diambil alih pemikirannya oleh orang-orang yang sebenarnya tuh nggak tahu konsep komunis itu seperti apa. Nah, pertanyaan gua kenapa lu takut? Pertanyaan gua itu. Gue nggak takut. Adil. Lu bipolar anjing. Lu kepribadian ganda bangsat. Biar lucu aja. Hah? Biar lucu aja. Yang enggak lucu, ini masalah serius anjing. Ya udah deh. Lu kalau enggak ini buat Gue serius nih. 2024 loh, ini komunis digoreng ntar. Digoreng. Komunis fried chicken dong berarti. Enggak masuk. Enggak masuk anjing. KFC. Komunis fried chicken. Enggak tetap gak masuk bangsat. Nggak masuk juga. Ya udah deh. Apa jadi pertanyaan lo? Apa? Astagfirullahaladzim. Lu takut nggak? Lu takut kan sama komunis? Kenapa lu takut sama komunis? Itu doang pertanyaan gue dari tadi. takut Gak gua. muluk-muluk, gue gak minta lu apa-apa. Gue nggak takut karena Tadi lu takut anjing. Ini pertama ya, komunis itu pemikiran. Udah, titik ideologi. Gak, pertanyaan gue lu takut apa enggak? Enggak, Buat ngomongin takut gak? takut. Nah kenapa? Karena tadi komunis itu Kenapa tadinya lu gak takut terus sekarang takut coba? Kalau tadi pertamanya lu gak takut, kedua pas ngomongin komunis lu takut. Pertanyaan gue pas lu ngomongin komunis kenapa takut? karena komunis sensitif di Indonesia, Yun. Iya, sensitifnya gimana? Lu jelasin apa yang lu rasain. Karena
dari sejarahnya komunis telah membantai orang-orang yang tidak bersalah di Indonesia. Menurut sejarah G30 SPKI. Menurut sejarah G30 SPKI. Oke, terus? Padahal komunis itu adalah ideologi. Kalau kita telusuri lebih dalam. Tapi karena sejarah yang telah membangun komunis namanya menjadi tragedi yang mencekam, jadi menurut segelintir orang ini adalah kesalahpahaman. Gitu. Berarti lu setelah tahu kalau tragedi itu nggak benar-benar seperti yang ditulis di sejarah gitu, lu sekarang tetap takut apa enggak? Tetap. Nah, kenapa? Setelah lu tahu kalau itu ada sudut pandang lain, kenapa lu tetap takut? Karena bagi segelintir orang itu masih hal yang tabu. Nah, terus kenapa kalau bagi segelintir orang tuh jadi hal yang tabu, terus kenapa lu jadi takut? Ya, masalahnya segelintir orang ini mendefinisikan komunis itu menjadi hal yang superpower. Gimana tuh maksudnya? Gue nggak nangkap superpower. Superpower itu maksudnya kayak gerakan-gerakan yang superpower. Oh, jadi kita dituduh membuat gerakan komunis gitu. Gerakan komunis. Jadi ntar makar gitu. Kayak di Papua ya kan ada gerakan Bintang Kejora. Di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka. Kan itu kan di Indonesia kan lagi sensitif banget. Nggak boleh. Apalagi PKI. Kemarin sempat tuh di Twitter ada Ananda Badudu nge-tweet. Kan lagi masalah tuh Papua. KKB ya kalau nggak salah ya? Iya. KKB Bintang Kejora. Nah, jadi tuh dia nanya si siapa namanya? Ananda Badudu, tau gak lo? Tahu. Siapa? Ini Dudu. Anjing, nggak tahu lagi bang. Vokalisnya ini Bandanera. Oh, nggak tahu. Bandanera nggak tahu. Bandanera tahu. Lu jangan sampai nih lu bilang nggak tahu lo. Lu katanya mau masuk circle Pamungkas lo. Ayo, siapa? Bandanera gue tahu. Yang mana lagunya? Satu aja. Ini yang mana namanya? Ya, di Smackdown ada nggak lagunya? Nggak ada. Tuh salah lo. Ada. Emang ada ya? Ada. Bandanera sampai jadi debu. Bener. Buat entrance-nya Ken kalau nggak salah. Badai Tuhan telah Nah, jadi yang vokalis yang lakinya tuh Ananda Badudu nge-tweet kan masalah KKB itu kan, pemberontak Papua. Pernah nggak sih ditanya seluruh rakyat Papua tuh mau nggak gitu dalam wilayah Indonesia atau mau nggak jadi warga negara Indonesia gitu? Siapa tahu gitu rakyat Papua tuh lebih milih buat jadi negara Papua gitu. Nah, ini tuh maksudnya jadi dia kayak membuka sesuatu yang belum terpikirkan sebelumnya gitu. Dalam suatu permasalahan tuh kayak wah, ternyata bisa jadi kayak gitu dong. Kenapa dia berontak-berontak, kan bisa jadi ada sesuatu dong. Status quo apa? Ya itu hal yang tidak. Dari Eno Bening kan lu ngomong kan? Apa? Lu jangan dibilangin, jangan spill dong lu. Itu namanya kutipan, Pak. Kutipan, tapi kan status quo nggak cuma Eno Bening doang yang ngomong. Lu tau ya dari siapa? Eno Bening. Ya itu namanya kutipan. Ya udah. Terus? Ya udah, berarti status quo kan? Ibaratnya hal yang diperbincangkan menjadi besar gitu, tapi padahal mah nggak terjadi. Iya, benar. Iya. Kok nggak terjadi? Ya maksudnya kemungkinan terjadi, tapi dibesar-besarkan. Baru cuman kayak dalam ide atau enggak baru sebatas pertanyaan gitu, usulan. Besar. Tahu-tahu ntar wah jangan-jangan ini gitu. Itu dia. Jadi tadi gerakan apa kalau kita ngomongin komunis jadi jatuhnya gerakan komunis. Gerakan superpower. Padahal kita cuman ngomongin doang ya. Ngomongin doang. Udah dituduh gerakan. Nah, ini makanya gue mau lanjut ngomongin ini kan kita dari zaman kapan ya maksudnya internet masuk ke Indonesia? Lo inget nggak sih awal pertama kali lo main internet? 2000-an itu. 2000 berapa? 2000. Smackdown masih di La TV nggak tuh? Masih ada komedi ayam jago nggak itu? Masih ada Space Tune. Space Tune masih ada ya? Masih ada Space Tune. Warnet Dolphin ya? Warnet Dolphin seperti biasa gitu. Lu kelas berapa waktu itu? Kelas 3 SMP. 3 SMP udah ada internet tuh. Ingat tuh ya? Udah ada warnet lah. Nah, dulu waktu SMP itu gak ada orang mikir-mikir politik ya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada orang berpendapat ngeluarin ide, nggak ada ya? Karena masih asik di inbox sama dahsyat.
Inbox enggak dong, kan lagi ngomong internet kemana-mana lo. Iya, kan masih fokusnya ke situ orang-orang, masih ke musik-musik Melayu. Ya, nggak nyambung sebenarnya lu ngomong apa ya. Ini sebenarnya Facebook tuh waktu itu pas lagi rame malah sibuk nyari emoticon. Iya kan? Terus habis itu lu ngirim WTW kalau lu tahu. Wall to wall. Lu main Facebook atau Friendster sih anjing? Tahu gua. Tahu kan lu? Wall to wall. Jadi semakin berkembang, setiap orang jadi kayak punya interaksi. Bukan interaksi anjing. Kayak punya power. Iya. Kayaknya nih gua adalah orang yang didengar. Gua bisa membuat orang terpengaruh sama gua. Iya. Nah, itu tuh nggak cuma satu orang, tapi banyak orang yang megang gadget. Tadinya internet terbatas, sekarang ada di pegangan, ya nggak sih? Jadi bikin orang bisa menghasut dengan waktu cepat. Benar. Padahal banyak orang yang cuma pingin ngomong gitu, pingin membicarakan suatu ide, berdialog gitu. Supaya kita pingin membongkar gitu masalah yang terjadi di Indonesia tuh apa sih gitu. Tapi gara-gara orang-orang sumbu pendek yang mainin internet, yang kalau dengar suatu ide, suatu usulan itu langsung marah. Nah, itu tuh jadi masalah gitu. Menurut lu nih ya, Indonesia cocok gak sih dikasih internet menurut lu dah? Indonesia sebagai template people setelah dinobatkan sebagai pengguna internet terburuk ya. Iya benar. Di tahun berapa tuh gue lupa. Baru-baru dah kayaknya. Baru-baru ini. Menjadi sama Antv ya? Oh enggak. Menjadi netizen yang tidak sopan. Iya. Ya kan. Ini goyang-goyang. Oh iya. Maaf. Terus itu menurut gua didasari dengan karakter Indonesia sih. Kenapa karakternya? Karakter Indonesia tuh ya yang nyablak-nyablak aja. Ya kayak gua nggak bermaksud untuk merendahkan suatu suku ya. Oke. Kayak misalkan Betawi. Ya. Kan Betawi kan emang karakternya seperti itu gitu loh. Ya. Nyablak gitu. Batak. Nyablak yang lu maksudnya nyablak apa sih? Asal sebut kayak gimana contoh? Yang dia nggak mikirin sesuatu hal setelahnya. Contoh? Kayak misalkan lu dasar lu sayur jengkol gitu. Ngatain gitu. Ngatain. Padahal kalau orangnya sakit hati kan bisa aja ya kan. Oh, maksudnya beda suku terus habis itu beda bercandaannya gitu. Iya. Sakit hati gitu. Maksud lu itu nyablak. Padahal karakternya emang begitu. Bercanda. Orang Batak. Intonasinya aja udah tinggi banget. Padahal ya emang begitu karakternya. Begitu, kayak ngajak berantem. Nah, mungkin dari situ, dari keberagaman suku kita yang ngebuat netizen kita padahal ya kayak tadi lu bilang, padahal itu cuma ruang diskusi doang. Tapi orang-orang yang di luar itu ya jadi multitafsir gitu. Nah, maksud gua menurut tuh harus kayak gimana gitu. Perlu di Indonesia tuh perlu ada internet nggak menurut lu? Ya masih perlu dong. Nah, menurut lu buat apa internet di Indonesia? Ya perlunya ya pasti ya dari segi bisnis, dari segi pekerjaan, dari bisnis segi... Kenapa? Ya bisnis sekarang mah udah full internet. Kenapa? Ya, ibaratnya lu kalau tanpa internet juga nggak cuman asal buat komen-komen doang kan sekarang, udah buat kayak interaksi. Apa bisnis maksudnya? Anjing, buat apa? Ya bisnis sekarang tuh udah pada pakai internet. Ya apa contohnya? Ya kayak lu bayar makanan, bayar minuman. Ya. Terus ngelakuin pekerjaan, kirim email segala macem, ya perlu lah gitu. Yang disalahgunakan kan cuman bagian pada saat entertainmentnya aja. Kayak tadi lu bilang sosial media segala macam. Sosial medianya aja yang bermasalah. Jadi menurut lu tetap perlu ada gitu? Perlu ada lah, kalau nggak ada mah ya kita nggak bakal maju negaranya. Oh jadi internet tuh menurut tuh membuat kita tuh jadi lebih cepat jadi negara maju? Iyalah, internet itu kan kemajuan. Kemajuan? Iya. Apa maksudnya internet itu kemajuan? Internet tuh kemajuan, Pak. Gimana maksudnya kemajuan? Tanpa ada internet kita nggak bakal ada integrasi. Integrasi apa bangsat? Lu asal bunyi banget anjing. Lah, integrasi apa gue tanya? Lu ngobrol sama Rocky Gerung. Widih, siap. Jangan jadi orang dungu. Widih. Ya. Jadi ibaratnya apa integrasi? Lu jelasin kalau nggak mau tahu Pak. Integrasi itu aduh kacau banget ya orang.
telah kompleks yang kayak dulu deh. Duduk kayak dulu anjing. Gini. Ya. Tanpa adanya jalanan mungkin nggak adanya kota. Adanya perkotaan. Mungkin lah. Nggak mungkin kalau zaman sekarang. Maksud tuh jalanan yang apa? Jalanan biasa. Jalanan aspal. Iya. Oh, ada nggak perkotaan gitu? Ada nggak perkotaan? Yang sebut kota berarti kota yang maju lah ya, peradaban maju kan? Peradaban. Nah itu poin utamanya. Jadi internet adalah peradaban. Suatu syarat untuk ke tempat yang emang membutuhkan itu gitu. Itu tanpa adanya jalan, ya lu nggak bakal beradab, nggak bakal ada peradaban di situ ya nggak sih? Nah itu adalah internet sekarang zamannya. Oke, sekarang kan? Action nggak? Nggak. Sekarang kalau menurut gua, kalau lu emang butuh internet itu emang syarat buat jadi negara maju. Kalau orang-orang rimba gitu, orang-orang yang peradabannya belum waktunya maju, terus dipaksa maju, menurut gua bakal terseret-seret gitu. Kayak contoh, oke lu bilang Gojek kan makanan kan? Gojek. Itu aja drivernya kayak disiksa jadinya sekarang. Kemarin ada sempet gua dengar berita gitu kalau drivernya itu dapat lebih sedikit keuntungan daripada pemilik yang gedenya gitu. Jadi kayak nggak adil gitu. Terus makanya ada beberapa customer yang dia lihat harga Gojeknya terus dia nggak bayar di aplikasinya, dia bayar langsung. Ya terus? Nah itu berarti tandanya ketika lu belum siap buat jadi peradaban yang maju, ya lu kan tetap terseret-seret. Ngerti nggak? Berarti kata lo Indonesia belum siap? Belum siap. Untuk jadi negara maju. Ya memang itu nyatanya. Loh. Tadi kan kata lu butuh tapi kan nggak langsung cepet. Buktinya aja jadi terseret-seret nggak berdarah-darah gitu ya. Iyalah. Ya bukti aja kan sekarang kita negara berkembang kan. Iya. Ya dari kapan tahu kita negara berkembang. Berkembang menjadi lebih buruk ya. Enggak ya, buruk apa enggak sih menurut lu? Menurut lu buruk nggak? Ya kalau bilang buruk mah masih banyak negara buruk lah. Zimbabwe, kalau kita bilang buruk Indonesia, Zimbabwe apaan ya kan? Yang bayar telur 1 miliar, ya nggak sih? Bayar 3 telur 1 miliar, iya. Ya kan kalau bilang buruk mah. Ya negara yang standar aja, yang gini-gini aja gitu. Oke. Yang maju enggak, mundur juga enggak. Ibaratnya prinsipnya warkop banget berarti. Warkop, maju kena, mundur kena. Bukan dong. Kalau warkop tuh mau ada angin topan, mau ada orang korupsi, yang penting ngopi. Nah, itu. Gitu ya berarti prinsipnya. Yang penting ngobrol. Yang penting ngobrol. Yang penting relasi. Tapi sekarang ngobrol itu menurut tuh masih ada apa enggak? Apa udah mulai terbatas? Ngobrol mah ya Orang kayak ngobrol ngopi-ngopi kayak kita nih sekarang kan ngobrolin topik yang keras ya. Ngomongin komunis, ngomongin apa perilaku orang di sosial media itu kan. Yeah. Menurut gua kalau orangnya kita salah ngomong gitu sama orang yang gak tepat, marah lah pasti. Marah. Ya udah, menurut tuh gimana? Kalau misalkan kita ngobrol sama orang biasa, apakah masih bisa kayak gini? Bisa. Ruang-ruang sehat diskusi nih kayak gini masih bisa nggak sih? Bisa. Kenapa bisa? Karena masyarakat kan homogen. Homogen? Iya. Apa tuh maksudnya? Homogen, aduh. Ya mau pantun nih? Enggak. Homogen kan bermacam-macam. Salah, heterogen. Homogen itu sama. Heterogen apa? Bermacam-macam. Emang iya? Iya. Ya itu maksud gue. Kenapa homo coba? Orang homo kenapa? Anu cowok-cowok sama kan? Ya itu Emang dari situ? Bukan dari situ, itu gua ngejelasin ke lu biar lu ngerti, lu kan ngertinya selangkangan doang lu. Ya udah, yang tadi dikata aja biar gua pintar. Masyarakat kan heterogen. Iya, heterogen. Bermacam-macam ya kan? Masyarakat kan oksigen. Masyarakat kan karsinogen. Enggak usah serius apa? Ya udah terusin. Homogen, heterogen. Ulang ya. Iya. Masyarakat kan
Hooligan goblok dia. Goblok banget anjing. Udah, jadi ya bermacam-macam. Jadi lu nggak perlu takut kayak masih bisa nggak nih, masih bisa. Enggak, sekarang gue tanya, lu pernah ngomongin komunis nggak sayang sama gue? Pernah. Di mana? Di kedai. Kedai mana? Kedainya. Serius, lu pernah ngomongin komunis? Pernah, sama Silmi. Sama Silmi? Iya. Topiknya apa? Lu masih inget nggak kalau kira-kira lu inget? Ngomongin Karl Marx. Karl Marx, tiba-tiba dia ngomong Karl Marx gitu? Iya. Gue nggak tahu tuh sebenarnya Karl Marx siapa kan. Karena katanya ada ideologi gitu kan. Iya. Gue awalnya ngomongin percintaan. Oh iya. Nah, jadi komunis ya? Iya. Kok bisa? Bang, definisi cinta tuh apa sih gitu? Oh, terus dibilang menurut Karl Marx gitu? Enggak, pokoknya yang gue telah tuh kayak dia ngomongin ini masuk ideologi. Oh, udah lupa lah ya? Ideologi ngomongin Karl Marx. Karl Marx ngomongin komunis gitu. Aman-aman aja tuh di situ, kondusif aja. Aman, semuanya juga ikutan ngegabung. Jadi menurut gue ya, memang ada yang kayak lu bilang, ada kaum rimbanya, ada kaum terpelajarnya. Ya memang itulah negara berkembang. Oke. Semuanya berkembang gitu loh. Semuanya berkembang. Dengan caranya? Dengan caranya ya dimasukin oven terus. Caranya masing-masing dong. Ah, elah. Ya kan kalau dimasukin oven ngembang. Roti digituin ngembang kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Menurut lo, dengan masyarakat yang heterogen kayak gitu, yang bermacam-macam gitu, ada yang bisa ngomongin ini, ada yang enggak gitu. Menurut tuh ngomongin hal-hal yang sensitif itu baik apa enggak sih? Bermanfaat apa enggak sih menurut lo? 50-50. Apa tuh? Sesuai kebutuhan. Kebutuhan gimana? Ya kalau misalkan lu kebutuhan lu ingin tahu, ya silakan cari tahu. Terus satu lagi? Kalau misalkan lu nggak perlu banget tahu, ya nggak usah cari tahu. Perlu, misalkan buat apa perlu? Perlu ya, ibaratnya lu kepengen cari tahu karena mungkin lu penasaran dengan komunis itu apa, kenapa G30 SPKI itu terjadi. Lu penasaran dengan itu, terus lu ngebangun forum, ya nggak apa-apa dong, ya nggak sih? Nah kalau misalkan nggak perlu, kayak emang lu kayak nggak peduli sama itu juga, ya bodo amat, ya terserah lu juga. Ya sesuai kebutuhan lah. Lu sukanya apa? Jatuh lagi ke selera. Kalau lu selera lu yang keras-keras kayak gitu, terserah lu lah. Tapi menurut tuh ngomongin hal yang sensitif, perlunya cuman buat tahu aja gitu ya? Iya, kita tahu banyak hal gitu ya? Tahu banyak hal. Menurut tuh kalau tahu banyak hal tuh manfaatnya apaan sih? Manfaatnya lu jadi keren. Salah satunya. Yang kedua, lu jadi banyak wawasan. Jadi kalau orang ngobrol apa, lu bisa tune in. Menambah relasi. Kali aja pekerjaan lu nanti atau lu membuat sesuatu tuh jadi banyak lu ngertinya lah. Gitu kan. Nggak banyak belajar lagi gitu. Ya saling berkesinambungan sih kalau banyak tahu mah. Terus kalau buat yang nggak pengen banyak tahu? Yang nggak pengen banyak tahu ya stay in zero. Stay in zero. Yo. Menurut tuh kedepannya Indonesia bakal orang yang pengen banyak tahu apa enggak? Pasti. Pasti, kenapa? Karena adanya internet, mau nggak mau dia pasti tahu. Mau nggak mau pasti tahu. Iya. Kenapa gitu? Karena gini, kalau di internet itu kan kayak lu ngebuka aja, lu udah disuguhin segala macam informasi. Terus? Padahal lu nggak mau cari tahu, tapi tiba-tiba udah masuk informasi. Terus? Lu nggak mau nggak mau, lu harus tahu kalau sekarang mah. Tapi yang sumbu pendek bukannya dia ngeliat judulnya doang aja udah meledak deh. Nah ya kan tahu, bukan ngerti. Oh jadi sekarang poinnya tahu. Tahu doang. Bukan ngerti. Oke. Jadi kayak nih asal lu tahu aja. Tapi kalau buat ngerti menurut lu gimana? Nah kalau buat ngerti itu buat orang-orang yang lain, segelintir orang yang lain. Enggak, buat kedepannya Indonesia bakal banyak nggak sih orang-orang yang ngerti? Yang buat ngerti mah kayaknya bakal banyak juga. Kenapa? Karena pada dasarnya orang kan penasaran ya, ibaratnya gampang penasaran gitu kan. Ibaratnya gini deh, sesimpelnya gini. Ya gimana? Dilarang melihat bola ini, tapi lu lihat kan? Ya psikologi lah ibaratnya gitu kan ya. Iya. Dilarang menengok ke kanan gitu kan, banyak tuh sekarang tuh poster-poster iklan kayak gitu tuh, kita nengok gitu. Nah kalau sekarang kalau gue lihat ya dengan adanya informasi-informasi itu orang jadi kayak
tadinya cuma tahu, jadi dia mau cari tahu gitu gara-gara informasi itu. Jadi menurut tuh berproses gitu. Berproses. Buat jadi ngerti gitu. Buat jadi ngerti. Jadi masa depan Indonesia bagus ya? Kayaknya. Menurut tuh itu berapa tahun lagi itu akan terjadi gitu? 10 miliar tahun. Bagus. Namanya lucu loh sekarang, bagus. Itu beneran 10 miliar tahun menurut lo? Nggak tahu ya. Ya kayaknya 10 tahunan lah ya. 10 tahunan tuh berapa persen orang yang ngerti dari 100%? 45% lah. Udah lumayan lah kayak gitu. Lumayan ya. 10 tahun ya? Iya. Sayangnya kiamat setahun lagi kayaknya. Enggak ya? Nggak tahu deh. Ya udah segitu aja sih topik yang cukup berat kali ini gua obrolin bersama orang template yang ternyata pemikirannya ya lumayan ya. Apaan sih? Lumayan mengecewakan sih. Enggak lah. Lumayan mengagetkan juga bisa seterbuka itu, bisa setajam itu buat memprediksi masa depan gitu. Nantinya kalau gua ada pertanyaan-pertanyaan atau obrolan-obrolan yang cukup sensitif, mungkin kalau ada orang selain dia gua juga bakal bahas lagi. Tapi kalau belum ada orang selain dia, gua bakal bahas ke dia karena nih dia ini mau sensitif apapun, dia nggak bakal peduli kayaknya. Nggak bakal peduli atau gua nggak tahu. Menurut lu kenapa? Lu kenapa nggak marah? Kan banyak orang yang kayak, wah masa gua ngomongin komunis kagak gitu. Karena gue Oh iya. Enggak maksudnya. Iya. Menjawab sekali ya. Gue suka hal-hal yang baru. Hal yang baru terus? Iya. Gue suka melakukan hal-hal out of context. Kenapa? Karena menurut gue itu memacu pengen tahuan gue. Memacu pengen tahuan lo terus? Dan memacu kayak, wah ternyata seperti ini loh dunia gitu. Terus? Lu tau gak sih ada berita di Mars ditemuin di bulan ditemuin gubuk. Ada tulisannya di temboknya double chin ya. Nggak serius. Iya apa? Jadi ada alat gubuk, alat pendeteksi kayak buat nyari-nyari tahu. Iya, kehidupan. Tiba-tiba ada nemuin gubuk. Terus nah itu bingung itu apa gubuk? Ya apa? Terus lu apa setelah melihat atau mendengar berita itu? Ya berarti selain NASA ada organisasi antariksa lain yang bisa keluar angkasa. Kalau menurut gue ya itu orang Parung yang lagi jualan es tea anjing. Sama soda, atau minuman soda yang warna putih tuh. Soda gembira. Enggak, terus kenapa lu tertarik sama alien gitu? Ah, gue tertarik banget sama antariksa sebenarnya. Antariksa apa alien nih? Alien juga, antariksa kan masuknya. Beda, alien kan makhluk. Ya antariksa kan ada alien juga di situ. Iya, lu lebih spesifik apa? Sekarang gua tanya. General. Ke lu percaya alien nggak? Gua percaya. Percaya akan adanya alien. Percaya. Kenapa? Karena makhluk yang belum diidentifikasi itu banyak menurut gua. Karena keterbatasan pengetahuan manusia. Oke. Kenapa sampai sekarang belum bisa kita berinteraksi sama makhluk yang di luar dari bumi? Itu keterbatasan pengetahuan kita. Oh gitu? Belum nyampe kita. Oh iya sih memang. Kenapa terus? Ya itu dia juga percaya akan adanya alien. Kayak seluruh pengetahuan yang di bumi ini digabungin itu tuh baru menurut gua tuh 0,0000 banyak banget. Iya. Dari 100%. Pengetahuan yang ada di seluruh alam semesta. Katanya ya, kenapa kita nggak berkomunikasi sama alien sampai saat ini? Bukan karena pengetahuan kita yang jauh terbelakang, bukan. Tapi bisa aja peradaban di luar sana yang di luar dari kita, jauh dari kita gitu. Misalkan peradabannya lebih zaman purba mungkin. Gitu. Ada juga karena panca inderanya yang berbeda. Kan panca indera kita kan melihat, mendengar, merasa, ya kan, mengecap. Mungkin aja alien kayak ya beda, badannya beda, ya kan? Menyamping mungkin dia. Menyamping, nggak ada mata, dia tuh bukan nggak pakai mata, pakai
apa nggak tahu lah indera yang lain gitu kan, mungkin dengan suara lah apa kan gitu kan nggak tahu ya kan. Benar. Nah tapi NASA tuh selalu mengirimkan gelombang sinyal keluar supaya berharap untuk alien tuh bales sinyal itu. Terus? Nah tapi lu tahu nggak? Apa? 2019 kemarin ada sinyal misterius dari Voyager 1. Voyager 1. Voyager 1 itu emang satelit yang ditugaskan untuk mencari kehidupan di luar angkasa. Nah, tiba-tiba dia menemukan gelombang misterius. Tapi nggak tahu itu di mana. Terus? Itu Voyager 1 jaraknya hampir 1 miliar cahaya dari bumi. Jauh banget. Nah, itu dia menemukan gelombang itu. Terus? Apa? Kenapa lu tertarik sama hal itu? Lu percaya nggak bakal ada apa ya, invasi alien ke bumi? Percaya aja. Kapan kira-kira? Kalau menurut gua kan karena gua punya kepercayaan agama kan ya. Ya pas hari kiamat mungkin. Oh, hari kiamat. Turunnya Dajjal, turunnya alien juga. Bisa jadi. Kan alien kan bahasa ilmiah. Iya. Bahasa agama bisa jadi Dajjal. Kan di Quran kan juga ditulisin kan. Apa? Kehidupan di langit dan di bumi. Kehidupan di langit dan di bumi. Iya. Emang ada kehidupan di langit? Kalau kita logika ya. Iya, buat itu nggak ada. Kita secara mikirnya logika manusia nggak ada. kehidupan di langit burung. Tapi burung hidupnya nggak di langit. Ya maksudnya langit dalam langit bumi. Nah, langit bumi. Tapi dia bilang kehidupan di langit dan di bumi yang melata dan apa tuh, gue lupa tuh surat apa, lupa. Dia mirip-mirip alien gitu kan maksudnya. Nah, iya mirip-mirip alien. Terus? Ya gue penasaran aja. Kenapa? Sama alien. Ya apa? Maksudnya yang bikin lu penasaran apanya? Kayak dibentuknya seperti apa. Terus? Terus kehidupannya seperti apa. Terus? Apa yang dia kerjakan, peradabannya kayak gimana. Gue penasaran aja, seru banget kali ya kalau kita bisa kayak berinteraksi gitu. Lu emang gak takut sama alien? Nah, gue tuh takutnya ketika dia menginvasi bumi. Terus abis itu lu dibunuh gitu? Iya, kalau peradabannya lebih dari bumi ya, kayak film Star Wars ntar. Siapa tahu kan alien cara berkembang biaknya beda. Nah, siapa tahu lu apain ya? Dicepak rambut lu tau-tau. Sini dia kayak nyamar di tukang cukur kan, dicepak rambut tuh tau-tau lu keluar anak dari leher lu. Habis dicukur keluar anak lu. Gak nyangka kan lu? ini serius sih. Serius, itu kan bisa jadi. Emang lu bisa memikirkan logika kita tuh sampai sejauh mana? Iya sih, benar sih. Kemungkinan yang kita pikir lucu tuh bisa jadi terlunta-lunta kita ntar. Aduh, lunta-lunta. Terkagutui. Tapi emang apa namanya, luar angkasa tuh luas banget ya. Sekarang gini dah, lu pernah dengar ini nggak sih teori relativitas? Enggak. Lu pernah lihat mobil dari pinggir jalan nggak? Terus habis itu mobil itu kan kencang di kecepatan tinggi. Dalam waktu misalkan jam 8 pagi. Lu berdiri di pinggir jalan dan lu cobain besok lagi lu di dalam mobil yang lagi kencang itu. Sensasi yang lu rasain sama beda? Beda. Bedanya gimana? Di dalam mobil sama di pinggir jalan. Sensasinya. Oh ya sama lah. Beda. Ketika lu di pinggir jalan, lu ngeliat mobil tuh kenceng banget. Tapi ketika lu di dalam mobil, lu ngeliat mobil yang lagi di depan lu, di samping lu, atau di lawan arah itu kelihatannya pelan. Oh, mobilnya. Iya. Kira sensasi duduknya. Sensasi panca indera lu. Oh iya, beda-beda. Itu membuktikan apa? Dalam waktu yang sama, kita merasakan sesuatu yang beda. Iya. Artinya apa? Waktu nggak absolut. Waktu nggak absolut. Nggak absolut. Jadi lu bisa ngerasain hal yang beda dalam waktu yang sama. Jam 8 tepat, lu bisa ngeliat mobil itu kencang atau ngeliat mobil itu pelan. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Inti dari teori itu apa? Inti dari teori itu tuh dimensi itu ada 2. Kalau dalam kejadian itu ya, lu punya 2 kehidupan. Anggap nggak lu? Sama kayak Schrödinger dong? Schrödinger beda.
Sama gua dong Schrödinger waktu ngomongin. Iya kucing kan. Beda. Dimensi juga kan itu. Dimensi juga tapi beda, dia ngomongin absolut. Waktu tuh nggak, ketika lu ada di jam 8, lu nggak bakal ngerasain hal yang sama gitu. Makanya ada kecepatan cahaya. Iya. Kecepatan cahaya tuh bikin lu jadi ngerasain waktu yang cepet banget. Dan lu kehilangan waktu yang banyak banget. Ngerti nggak? Ngerasain waktu yang cepet banget, kehilangan waktu yang banyak banget. Iya. Kan misalkan kita kan nggak bisa membuat perjalanan ke luar angkasa kan, karena letaknya terlalu jauh. Dan kecepatan ke sana dibutuhkan kecepatan cahaya. Sementara ketika lu hidup aja cuma 60 tahun, terus kenapa dalam kecepatan cahaya, dalam sesuatu yang cepat doang nih, lu bisa berkurang cepat banget umur lu dalam benda yang bergerak cepat nih. Logika gini, ada mobil kenceng banget nih, lu naik mobil itu, ketika lu naik mobil itu lu langsung tua. Emang gitu ya? Iya, makanya nggak ada yang bisa kesana karena umurnya nggak pernah cukup. Oh gitu ya? Ketika lu terbang nih ke planet mana gitu, Mars atau Neptunus, lu akan mati di jalan. Walaupun cepet banget. Karena kecepatan itu mengurangi waktu dan nyawa lu tuh berkurang dengan sangat cepat. Kayak ibaratnya tuh lu kalau nonton video nih, lu cepetin pertama 0,5 nih, terus 2 gitu. Makin cepet makin pendek gak durasinya? Iya. Itu hidup lu. Makin cepat kecepatan kendaraan yang lu naikin, makin pendek hidup lu. Berarti kalau bumi berhenti, hidup Kenapa? kita usianya juga berhenti dong? Bisa jadi. Misalkan gitu satu Bisa hari jadi. nih. Nggak satu hari, setahun dah. Ya kan dia berputar kan? Berputar, berhentinya setahun nih. Ya kan dia dalam kecepatan. Iya. Artinya dia bergerak untuk menuju kematian dong. Iya. Kalau berhenti setahun berarti Bisa jadi. kita tuh kayak nggak menua. Bisa. Oh gitu. Kalau menurut teori relativitas Einstein, jadi dia membuktikan di tempat yang berbeda kita bisa jadi tua, bisa jadi lebih cepat muda, bisa jadi lebih cepat tua, bisa jadi lebih lama tuanya. Misalkan lu berdiri di atas bukit, gue berdiri di sini, lu bakal lebih cepat tua daripada gue, gitu. Ngerti nggak? Jadi ngerti nggak? Maksud gue bukan ngerti. Berarti mesin waktu kemungkinan bisa ada loh. Bisa lah. Kayak lu bisa mundur ke waktu apa gitu. Bisa. Serem juga ya. Kok serem? Emang kenapa? Kenapa sih serem? Ya kayak film Dark anjir di serialnya Netflix. Oh yang ulang-ulang mulu? Nonton belum? Belum. Nonton deh, itu pusing banget anjir. Jadi Ya, tuh dia meng-create kehidupannya dia sendiri. Oh iya tahu, dia kayak ngebikin sesuatu yang beda ya. Dia nggak pingin ngulang kehidupannya. Iya, dia meng-create kehidupannya sendiri. Jadi ceritanya bapaknya mati bunuh diri. Terus? Nah, terus dia ke hutan ketemuin gua gitulah. Ternyata gua itu mesin waktu. Terus? Nah, pas dia telusurin, ternyata bapaknya itu adalah temennya dia pas di tahun itu, ngerti gak sih? Terus? Nggak nangkep lu ya? Nangkep. Jadi dia berarti udah mundur. Iya. Terus? Ternyata dia itu, bapaknya itu yang di tahun itu dia nikah sama orang yang berbeda di tahun yang sebelumnya. Aduh ribet dah gue jelasin dah. Intinya dia balik ke masa lalu kan? Masih masa lalu. Nah hancur tuh gara-gara dia ada yang berubah. Ininya alurnya. Nama case-nya keren lagi, Adam dan Eve. Eva. Iya, Adam dan Hawa itu. Iya. Nama case-nya Adam dan Eva. Eve. Terus? Nah itu, jadi ada 2 karakter gitu. Nonton dah, keren banget. Jadi kemungkinan ada nih mesin waktu. Iyalah. Waktu itu gue pernah mikir kenapa itu ada, gue lupa tapi. Terus apa ya jadi mesin waktu anjing. Ya tadi kan relativitas. Ya udah dah. Intinya ternyata pengetahuan kita tuh masih sangat terbatas dan banyak hal-hal yang masih jadi misteri, padahal udah penutupan anjing tadi. Apa jadinya ketika otak kita bekerja 100%? Itu malu sih.
Kalau tahu sih. Gue suka kayak gitu anjing. Pasti gue tahu lah. Langsung ke masa lalu kan. Oke, jadi next topiknya kalau misalkan masih inget, bagaimana ketika 100% otak manusia Diulang lagi. bekerja dengan semestinya? Mundur langsung. Rumah lu jadi pepohonan. Kan ini saling synchronize. Fast. Anjing. Jadi setiap kita, lu tau gak sih udara itu kan partikel ya. Udara tuh sama besi itu sama aja molekul gitu. Tapi kenapa lu bisa nembus udara, tapi kenapa lu gak bisa nembus ini? Karena beda kan molekulnya. Beda. Padat dan. Nah kalau lu bisa ngeliat udara, lu bisa nih ngeliat udara. Itu serem banget anjing. Iya. Ya sama aja kayak ikan berarti kita. Kok ikan? Ikan bisa nggak ngeliat air kalau menurut lu? Bisa. Bisa. Terus? Ya nggak tahu ya bisa atau enggak. Ya menurut tuh nggak bisa dong berarti. Ya ikan pasti nganggepnya udara ini air bagi dia. Oh jadi logika lu gitu, masuk akal. Iya kalau gitu. Iya masuk akal. Kalau bagi kita air itu ya air, udara. Berarti sama kayak koruptor kalau ngeliat duit kayak nggak ada gitu ya. Jadi receh lah gitu. Itu receh ya. Receh anjing, ngebalas korupsi itu receh sebenarnya. Ketimbang orang dititipin duit, abis itu duitnya dibuat jajan sama dia, sebenarnya gitu doang. Udah close belum sih? Udah. Kenapa dari tadi ngomong mulu kita? Ya nggak tahu lo. Ya closing dulu lah. Oke. Jadi kita bersambung di sebenarnya korupsi itu receh. Buat nextnya kita bakal ngomongin bagaimana jika manusia otaknya bekerja dengan sempurna 100%. Vitamin C. QC 1000. Silakan beli di Indomaret.